Ada silpa 388 triliun, tunggakan-tunggakan ke rumah sakit itu masih banyak, tunggakan yang tempat lainnya juga masih banyak. Ini tidak digunakan tuh untuk apa? Saya menyebutnya silpa ini adalah sudah menjadi kejahatan kemanusiaan. Ada duit tidak digunakan untuk ini. Ini adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa. Kalau pengendalian kesehatan COVID ini adalah gagal saat ini dan ekonomi sekarang sudah menuju kolaps. Pemerintah ini memang tidak capable, tidak menunjukkan bahwa mampu menangani pandemi ini. Mereka ini bermain-main dengan nyawa. Gimana analisis keekonomian menurut Prof kalau COVID ini terlambat kita tangani? Apa yang dikatakan oleh Prof Didin cuma satu hal aja, Prof, bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang sangat kompleks, yaitu terdiri dari katanya kecampuran orde lama dan orde baru. Jadi disingkatnya adalah orde laba. Yang buat itu sulit bahwa ini orde laba ini yang bisa menangani ini semuanya gitu. Kalau pengendalian kesehatan COVID ini adalah gagal saat ini dan ekonomi sekarang sudah menuju kolaps. Jadi di dalam ekonomi pandemi semakin dikejar ini yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengejar terus kita punya pertumbuhan ekonomi, maka kita akan semakin tertinggal karena kita punya kesehatan itu akan semakin dalam gitu, tidak pernah tuntas-tuntas. Jadi saya melihatnya gini, bahwa kalau kita lihat ini adalah Indonesia dan saya sengaja mengkontraskan di sini nggak kelihatan ya, yaitu beberapa negara Korea, Vietnam dan New Zealand. Di sini mereka stabil di sini ya, meskipun terakhir Vietnam ini agak kecolongan. Dan di sini Korea juga agak kecolongan ya. Nah di sini adalah varian-varian baru. Nah kalau dibilang tidak ada anggaran, Vietnam ini lebih miskin dari Indonesia, tetapi mereka mampu mengendalikan pandeminya. Ya karena pendapatan per kapita Vietnam itu hanya di bawah 3.000, 2.750 pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat adalah pemerintah ini memang tidak capable, tidak menunjukkan bahwa mampu menangani pandemi ini. Jadi saya mengatakan dengan menggunakan kata-kata ini biar pemerintah bangun gitu kan ya. Kalau pakai kata-kata yang kurang tajam ya tidur terus gitu. Jadi kalau kita lihat adalah ya mereka ini bermain-main dengan nyawa. Kenapa saya katakan gitu? Nanti saya akan kasih lihat. Yaitu dengan nafsu mengejar pertumbuhan ekonomi yang kemudian membawa malapetaka kepada kita semuanya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang pun pemimpin dan pejabat itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada rakyat. Semuanya mengatakan kita semuanya dalam kontrol ya, under control dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa oh ya maaf ini kita kecolongan, kita apa atau bagaimana lah gitu ya. Yang diperparah dengan bahasa saya adalah kartel penguasa dan pengawas. Di mana DPR ini sudah tidak jadi pengawas lagi gitu. Jadi yang kartel ini akan makan korban ratusan ribu nyawa sudah. Ya, apakah ini menjadi tumbal ekonomi kita? Nah, kenapa saya katakan gitu? Kita lihat ini ada 3 periode yang kita lihat. Yaitu pertama bahwa setelah PSBB 1 dibuka maka melonjak. Lalu yang kedua dibuka ya setelah ada PSBB 2 lalu dibuka lagi yaitu melonjak lagi sampai dengan Desember Januari dan yang ketiga di sini yaitu setelah mau menjelang Idul Fitri. Di sini saya akan kasihkan periodenya. Di mana yang satu ini adalah PSBB pertama 10 April sampai 4 Juni. Sebetulnya belum layak dihentikan karena untuk mengejar pertumbuhan Q3. Jadi kita ini mau mengejar Indonesia turun pun tidak sedahsyat dengan yang negara lain gitu. Kita masih hebat. Ini kan mindset yang seperti ini mindset yang bukannya mindset pejabat yang harusnya melindungi
melindungi rakyatnya, dan ini menunjukkan mindset ini adalah tidak mengerti mengenai ekonomi di masa pandemi ini. Lalu kemudian dibuka 5 Juni dan di sini 5 Juni sampai 10 September dibilang PSBB transisi. Nah, di sini sampai 10 September itu menanjak. Lalu kemudian kita perketat lagi. Lalu terlalu dini lagi. Nah, ini hanya 1 bulan, belum sampai 1 bulan kita belum turun, lalu dibuka lagi untuk apa? Karena ini persiapan kampanye, persiapan pilkada. Nah, di sini kita lihat langsung melonjak. Setelah pilkada ini langsung melonjak, ya, kecuali di sini dilepas, setelah pilkada lagi sampai hampir 15.000, dan kemudian di 11 Januari belum habis PSBB transisi, lalu kita harus mengetatkan lagi, ya, PSBB-nya. Lalu kemudian baru sampai 22 Maret masih dilepas lagi untuk demi Idul Fitri, di mana bahwa sampai itu adalah meroket. Nah, sekarang kita lihat periode ini. Jadi kalau kita lihat ini periode PSBB 1 ini masih naik, tetapi kenapa direm? Nah, ini pertanyaan. Begitu direm kemarin nih, begitu direm dia naik sampai ke 3.000. Harusnya di sini kalau kita kontrol benar, maka kita bisa seperti Vietnam. Tetapi karena ekonomi untuk mengejar, karena ini sudah bulan Juni, kita mau supaya Q3 pertumbuhan kita tidak drop, maka ini dibuka untuk ekonomi. Nah, di sini dibuka, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian masuk ke PSBB ketat. PSBB ketat masih meningkat, masih belum menunjukkan efektivitasnya karena belum 1 bulan. Lalu kemudian dilepas lagi demi pilkada, dan naik lagi. Nah, di sini baru PSBB ketat, masih 5.000 dibuka lagi untuk Lebaran sehingga di sini meroket. Nah, inilah periode-periode itu. Di sini untuk mengejar pertumbuhan Q3, di sini ekonomi pilkada, di sini ekonomi Lebaran. Di sini permasalahannya, mengejar ekonomi tetap kita akan tertinggal. Nah, di sini kita lihat ini ekonomi Lebaran, ini atas penderitaan rakyat, saya bilang. Karena apa? Karena ini membuat ini semuanya meningkat. Ini lihat nih, Ancol, Pangandaran, PIK, belum di Ragunan dan sebagainya. Ini di masa pandemi bisa begini, gini. Apakah ini pemimpin yang bertanggung jawab? Nah, disinilah. Jadi ekonomi pandemi mau dikejar akan semakin anjlok. Dan menjadi di sini, apalagi kita tadi mengatakan bahwa ada varian Delta dan sebagainya. Ini adalah pintu masuk varian baru. Itu dilepas gitu, demi ekonomi ini dilepas gitu. Nah, jadi kita lihat causal relationship ini harus dimengerti bahwa kita tidak bisa memperbaiki ekonomi tanpa memperbaiki ini. Karena virus ini yang memicu, pandemi ini yang memicu ekonomi. Kalau ini semakin baik, maka ekonomi akan semakin baik secara otomatis gitu. Tidak perlu dikejar, otomatis akan semakin baik. Nah, di mana pandemi memburuk, apalagi saat ini fasilitas kesehatan sudah banyak yang kolaps, ya, itu akan membuat ekonomi kita memburuk. Bahwa fiskal kita akan kolaps. Kita lihat di sini mengenai yang tadi ada Vietnam dan itu kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi mereka yang mampu mengontrol ini, Indonesia adalah minus 5,32 dan mereka yang mampu mengontrol ini mempunyai pertumbuhan yang lebih baik. Jadi pengontrolan pengendalian pandemi akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini ya, ini Q-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia meskipun minus 0,7, tetapi kalau kita lihat dari plus 502, maka kita turun itu minus 7%. Itu sudah mengejar ekonomi kita. Kita lihat New Zealand dengan mengetatkan dia punya ini ekonomi pandemi, yaitu hanya turun minus 0,65%. Dan Vietnam, terus Singapura yang katanya anjlok, tapi dia minus dari 1,35 menjadi ke minus 5,39 dengan kehilangan nyawa penduduknya jauh lebih sedikit dari Indonesia. Korea hanya turun 3%.
Jadi tidak akan terkejar ini ekonomi selama kalau kita punya pandeminya masih tidak bisa diatasi. Nah, dan kita lihat di sini, ini adalah tadi kita lihat, saya perbesar aja di sini, yaitu New Zealand. New Zealand itu sangat konsisten, dia bisa maintain ini, yaitu dia punya itu minus yang paling kecil, dropnya paling kecil. Nah, jadi apa peluang PPKM darurat? Dengan sekarang sudah meningkat begitu, kita punya kasus COVID, maka kita menarik lagi untuk PPKM darurat. Ini PPKM darurat ini akan, peluang gagalnya akan sangat besar. Karena kalau kita lihat PSBB 1 begini, PSBB ketat begini, apa yang bisa membuat PPKM darurat itu berhasil? Apa? Kan tidak ada gitu. Nah, karena apa? Karena tanpa kompensasi bantuan tunai akan terjadi pembangkangan. Jadi yang ada sekarang PPKM darurat sudah menjadi kerumunan baru di pintu-pintu masuk yang dipalangin itu, kemudian terjadi kerumunan. Itu akan menjadi suatu klaster baru lagi. Nah, tanpa ada kompensasi bantuan tunai, karena itu diciptakan kata-kata PSBB, PSBB mikro, PSBB ketat, PPKM mikro dan sebagainya. Itu hanya untuk menghindari lockdown, hanya untuk menghindari karantina wilayah, hanya untuk menghindari kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, bantuan kepada masyarakat itu sebetulnya adalah untuk juga kepada pemerintah, akhirnya membuat pandemi ini cepat selesai. Bayangkan, tadi Mas Nur Hidayat juga mengatakan bahwa kebanyakan penduduk kita adalah mempunyai penghasilan harian dan tidak mempunyai simpanan. Bagaimana mereka bisa kalau di karantina tanpa dikasih makan? Akan terjadi pembangkangan. Disinilah kita sudah lihat dalam 1 minggu ini terjadi pembangkangan luar biasa dan tidak bisa disalahkan karena mereka harus mencari makan gitu. Naluri aja, naluri manusia, naluri binatang aja mencari makannya kuat gitu kan, apalagi manusia, apalagi kalau dia punya tanggungan gitu. Nah, PSBB transisi, PPKM mikro ini ke transisi, ini juga akan gagal. Jadi PPSB transisi ini nih, di sini PPKM mikro, ya sebetulnya yang saya bilang ini PRKM, jadi pemberlakuan relaksasi kegiatan masyarakat, yang kasusnya akan meningkat. Nah, lalu yang kedua adalah bahaya laten ledakan COVID di luar Jawa. Nah, dengan varian Delta yang sedemikian rupa cepat sekali penularannya, lalu kemudian ada 96 kabupaten zona merah, ada 293 kabupaten zona oranye di luar Jawa dan Bali, dan luar Jawa Bali hanya memberlakukan PPKM mikro ketat katanya. Ketat bagaimana? Nah, disinilah bahwa potensi ledakan di luar Jawa Bali itu sangat besar sekali. Kemudian adalah bandara internasional masih terbuka. Untuk siapa? Untuk TKA yang katanya expats. Ya. Dan ini adalah sudah ada varian baru lagi yang namanya Lambda. Apakah ini tidak akan masuk lagi? Karena kalau bandara internasional dibuka, kita tidak bisa selektif. TKA dari Cina tidak boleh, dari India tidak boleh. Yang boleh dari India tidak boleh. Kan tidak bisa gitu kan. Sulit untuk mengklasifikasi itu. Jadi kalau tidak boleh semua gitu. Itu adalah vested interest yang tadi. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau saya melihatnya adalah PSBB dan PKM ini sangat membingungkan masyarakat. Ya satu, untuk menangani ini secepat-cepatnya, cuma satu, lockdown, karantina wilayah, 1 bulan selesai. Apakah kas negara kosong? Apakah negara tidak bisa membiayai? Ini kan kas negara kosong. Ini yang alasan dibuat-buat lagi karena Silpa 2020 ada 388 triliun. 388 triliun Silpa itu. Untuk apa? Untuk diternak juga nggak jadi apa-apa kan gitu.
Hmm. Dibayangkan ada silpa 388 triliun, tunggakan ke rumah sakit itu masih banyak, tundakan yang tempat lainnya juga masih banyak, ini tidak digunakan tuh untuk apa? Inilah menjadi, saya menyebutnya silpa ini adalah sudah menjadi kejahatan kemanusiaan. Ada duit tidak digunakan untuk ini. Ini adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa. DPR harus menginstruksikan presiden menggunakan silpa. Ya, di luar dari yang lain-lainnya, tetapi uang dulu yang katanya tidak ada, itu harus diinstruksikan. Saya sebut saja bahwa dampaknya terhadap ekonomi, saya sangat pesimis bahwa ekonomi kita akan kolaps. Pilihannya hanya dua, yaitu menaikkan pajak atau cetak uang untuk menambal defisit. Karena defisit sekarang ini akan dengan adanya pandemi outbreak lagi akan menjadi semakin tinggi. Nah, kita punya di sini pertumbuhannya udah 17%, dan di sini pertumbuhan pendapatan, rasio pendapatan udah pajak 8,3%, pendapatan itu negara 10,6%. Saat ini kita masih dibantu dengan kenaikan harga komoditas, sehingga kita punya pendapatan penerimaan pajak masih dapat bertumbuh positif dibandingkan 2020 sampai dengan Mei 2021 masih cukup positif. Itu dibantu dengan harga komoditas. Dan kita lihat dilematisnya, kenapa? Dilematisnya kalau cetak uang itu akan memicu krisis moneter. Apa artinya? Artinya bahwa kita punya inflasi dan sebagainya, kepercayaan dari asing itu akan menurun. Kalau utang luar negeri tidak masuk, maka akan memicu krisis moneter. Ekonomi akan masuk ke dalam resesi. Lalu yang kedua adalah di dalam fiskal, untuk mengurangi defisit, mau tidak mau pemerintah, kalau dari sisi fiskal cuma satu, yaitu menaikkan pajak. Nah, kalau menaikkan pajak seperti yang sekarang lagi diwacanakan, yaitu PPN, maka kemiskinan akan bertambah, ekonomi akan anjlok, permintaan barang, karena permintaan barang akan berkurang, pendapatan real masyarakat berkurang. Kita tahu pajak naik, pertumbuhan ekonomi turun. Pajak turun, pertumbuhan ekonomi naik, itulah digunakan sebagai stimulus fiskal dan kontraksi fiskal di dalam kebijakan fiskal. Kalau sekarang PPN naik, maka itu akan terjadi pertumbuhan ekonomi turun.